Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ingin punika kita atas pinaringan kesempatan kesehatan taufik hidayah min Allah sehingga kita saged salat subuh berjamaah melanjutakan ngaos kitab tafsir. Mugi-mugi kita termasuk dalam hadis mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sinten kemawon sing dingersakaken dening Gusti Allah dados tiyang ingkang sae, mugi Gusti Allah bakal menghendakinya untuk tafakuh fiddin, ya, yaitu memahami, mendalami tentang agama Gusti Allah. Alhamdulillah kita juga sudah separuh perjalanan di bulan Sya'ban. Insyaallah 2 minggu malih. Kalau ini kalau maos awal Ramadan tanggal 1 Maret nggih. Dari pun ditentukan kalau Muhammadiyah sampun NU mengke nunggu ru'yah. Tapi insyaallah niku mengke unda-undi. Niki alhamdulillah kita sudah membahas tentang din, yaitu yang di hadis Jibril itu sudah selesai kan kemarin sampai iman, Islam, ihsan. Terus kemudian di Quran ini juga menurut yang kula paos niku wau rata-rata niku yang ditekankan yang paling banyak dalam Al-Qur'an, ya. Setelah masalah iman, babakan Islam, babakan ihsan niku yang terbanyak itu adalah tentang takwa. Terus kalau padosi tema-tema tentang takwa niku bahasa perintah, ya istilahnya kalau kita itu ada namanya kalau dalam bahasa Arab ya itu ada namanya fi'il. Fi'il itu ada fi'il madhi, mudhari, amr. Ada fi'lul amr. Fi'il amrnya mawon, kata-kata fi'il amrnya dalam bahasa Arab perintah takwa itu ada 29 kali disebut dalam Al-Qur'an. Terus kemudian isim fa'il atau disebut subjek orang-orang yang bertakwa. Yang disebut orang-orang yang bertakwa itu siapa saja? Niku disebutkan dalam Al-Quran, muttaqin itu ada 5 ayat dalam Al-Quran. Ya. Jadi akhirnya yang kita bahas ini dulu. Karena kalau ini kita bahas saja nanti sudah banyak. Jadi perintah takwa ini berarti otomatis kalau perintahnya itu banyak, berarti kita penekanan untuk takwa itu harus banyak. Makanya dalam rukun khutbah itu harus ada namanya wasiat takwa. Gimana? Semuanya kalau khutbah kok nggak ada wasiat takwa, nggak sah khutbahnya. Ngulangi, batal. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kenapa kok sampai dijadikan rukun khutbah? Karena takwa ini kalau merujuk di surah Al-Baqarah ayat kalih, ya. Ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya itu sebagai hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di situ dilanjutkan siapa yang bertakwa itu, pembahasannya itu yang kita bahas yang pertemuan yang lalu tentang iman, Islam, ihsan. Siapa hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman, ya, kepada hal-hal yang gaib. Yos, tentang iman gaib itu berarti semua yang gaib di sini bukan kemudian kalau kita itu masalahnya Indonesia dengan bahasa Arab itu agak beda. Pemahaman gaib. Kita itu bahasa gaib itu seakan-akan langsung mengarah kepada bangsa leluhur atau bangsa halus atau demit, ya. Padahal gaib itu ada surga, neraka, tentang akhirat, tentang yaumul hisab, tentang sirat,
tentang bahkan yang kita itu beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah. Ada yang sudah pernah melihat Allah? Maksudnya itu secara mata lah ya. Ya, jadi kalau iman ini kenapa kok kita itu diuji oleh iman? Maksudnya kita itu harus beriman kepada Allah itu suatu yang gaib karena itu yang menunjukkan kemuliaan kesempurnaan Allah. Yang itu sudah kalau pernah bahas dulu ya. Kalau semua Allah itu malah bisa dilihat sebagaimana pemikirannya orang Persia, logos menuhankan suatu yang bisa nampak ya, yang sesuai akal pikiran bisa masuk ya. Ini ya bahaya, nanti berarti yang pokoknya nggak kelihatan, yang nggak wujud, kayak patung, kayak sapi, kayak matahari, berarti nggak dianggap Tuhan. Ini malah bahaya. Akhirnya engkau semua matahari ya, berarti engkau malam bebas maksiat karena Allah sudah nggak ada. Engkau wayai menuhankan bulan, lewat wayai matahari muncul rusak akhirnya ya, lewatan. Karena mata ini kita ini ya sangat terbatas. Sedangkan Allah itu gaib, dalam arti gaib ini walaupun secara kasat mata itu kita nggak bisa melihat, tapi untuk tanda-tanda kebesaran Allah, wujudullah itu sangat zahir, bahkan melebihi apa namanya terang benderang ya, melebihi di siang hari itu. Saking kita mudah untuk adanya Allah ya. Wujudullah itu sangat mudah bagi orang yang bertakwa. Yang paling mudah itu ya dalilnya seperti orang Badui ini. Kamu kok tahu bahwasanya Allah itu ada, itu dari mana? Dalilnya apa? Ya gampang. Contohnya seumpama ada bekas delamaan, bekas kaki, semua ada yang baru wudhu terus ada bekasnya cap ya, cap kaki, berarti itu menunjukkan ada orang yang barusan lewat. Ya sama, kalau berarti kalau adanya alam semesta ini bukti bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ada teletong ya, atau kotorannya sapi atau apa, itu berarti menunjukkan bahwasanya adanya sapi. Nah, itu bukti yang secara logika. Apalagi dengan tata surya alam semesta yang luar biasa ini ya, gak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan. Ono meja, bajunya bagus. Ini kan nggak mungkin dari pohon terus langsung jadi berubah dengan sendirinya. Kan mesti ada yang buat, tukang mebel. Ini namanya asar atau ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Nah ini namanya gaib. Jadi alladzina yu'minuna bil gaib. Intinya kalau semua yang mungkin secara kasat mata kita nggak bisa melihat, ya itu berarti, atau yang tinjauannya kita kadang belum sampai ya, kayak alam akhirat, surga, neraka dan lain-lain, atau azab kubur ya, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Itu semuanya itu adalah gaib. Ya. Jadi luas. Wal alladzina yu'minuna bil ghaib itu maknanya sangat luas. Karena kita itu beriman kepada Allah ini berarti kita harus beriman kepada semua yang gaib, yang dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran. Alhamdulillah kita itu ada Al-Quran menjelaskan hal yang gaib banyak. Bahkan cerita-cerita zaman mulai Nabi Adam sampai Nabi Ismail alaihissalam itu ada semua dalam Al-Quran. Dan itu semuanya adalah sudah terlewati, lampau. Dan itu gaib. Kita nggak akan ada yang tahu kalau nggak dihabarkan oleh Rasulullah melewati Al-Quran. Nah itu ya. Jadi orang bertakwa itu yang pertama syaratnya harus beriman. Intinya beriman dengan yang gaib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, harus beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Di sini maknanya kalau dalam tafsirnya tadi, niku adalah selain kitab Allah adalah Rasulullah. Ada 132.000 nabi ya, yang diturunkan oleh Allah. Itu harus kita beriman. Tapi yang wajib kita ketahui kan cuma 25 nabi dan rasul. Kitab Allah juga gitu banyak, ada suhuf-suhuf itu ya. Yang wajib kita ketahui hanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur.
Kalau nabi-nabi dulu itu rata-rata suhuf, namanya suhuf atau lembaran-lembaran. Dan semuanya itu terkumpul dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengumpulkan semua suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang terdahulu. Terus kemudian walladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Walladzina yu'minuna ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi mereka harus, tandanya orang bertakwa adalah yakin dengan akhirat. Terus orang bertakwa itu, ya, kenapa kok rata-rata itu mereka itu sampai disebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Terus Allah itu sampai membuat istilahnya, jadi siapa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling dimuliakan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum itu yang paling bertakwa. Yaitu ayat itu sangat menguntungkan bagi hamba-hamba Allah. Akhirnya kita itu berlomba-lomba sesuatu yang masing-masing dari kita ini punya potensi. Adil, ini keadilan Allah. Jadi kaya, miskin, itu semuanya punya potensi. Orang yang punya jabatan paling tinggi presiden, ya, atau siapapun itu, terus orang rakyat jelata, semuanya punya potensi semua untuk paling bertakwa. Atau seumpama siapa yang paling kaya, Pak Sinten, ya, orang yang terkaya di dunia, ya, dengan orang yang paling banyak hutangnya atau orang paling miskin, itu punya sama-sama punya potensi untuk bisa paling bertakwa. Orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, kalau inna akramakum indallahi agnakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling kaya di antara kalian. Wah, itu betapa ngerinya. Akan ada pertumpahan darah demi merebut kekayaan. Dan ini orang-orang miskin kasihan. Gimana? Ini bentuk keadilan Allah. Begitu juga kalau jabatan sebagai barometernya. Ya. Semua inna akramakum indallahi a'lakum darajatan. Yang paling mulia atau yang paling tinggi derajatnya, wah lek ngoten ya rebutan jadi presiden. Oh, kemarin presiden kalih gempar rame, ya. Jadi kita semuanya punya potensi dan ini berlomba-lomba fastabiqul khairat. Semuanya bagaimana kita walaupun rakyat, walaupun kita itu sebagai orang yang nggak punya jabatan, ya, atau yang paling miskin seumpama, jangan minder, ya. Semuanya di mata Allah sama. Semuanya di mata Allah, hamba Allah, yang paling mulia siapa yang paling bertakwa. Bisa jadi orang yang paling gak dikenal oleh orang, ya, bahkan dia mungkin orang yang paling miskin, bisa jadi dia orang yang paling rendahan di mata masyarakat, tapi sangat di mata Allah itu orang yang sangat mulia, bisa aja. Banyak wali-wali Allah itu malah orang-orang yang kadang gak dilihat, yang gak disepelekan orang. Jadi jangan sampai kita merendahkan siapapun, karena khawatir yang kita rendahkan dilalah itu adalah kekasih Gusti Allah, orang yang paling bertakwa. Karena semuanya punya potensi, ngoten loh. Karena orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Sudah dimuliakan Allah berarti kekasih Gusti Allah. Berarti termasuk man ada wali yang ada bil harb, barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku yang paling saya muliakan, ya, maka adzan bil harb, maka berarti dia menyatakan perang denganku. Artinya dia harus hadapan dengan Allah. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita merendahkan orang, meremehkan orang, apalagi sampai menghina orang. Naudzubillah. Ya. Bon, itu ya. Jadi tandanya orang yang muttaqin. Biar kita nanti bagaimana, pokoknya yang kita jelaskan dulu mulai awal pertemuan tentang iman, Islam, ihsan, ini semuanya adalah muttaqin, ya. Tanda-tanda orang muttaqin. Itu luas, muttaqin itu sangat luas. Makanya ittaqullah itu wasiat yang menyeluruh. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahih. Yaitu segala perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah. Perintah Allah kan banyak.
dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Wajtinabun nawahi. Berarti yang di Quran larangan-larangan mulai la taqrabuz zina wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ya, mulai wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Larangan-larangan itu dalam Al-Qur'an, nahi itu semuanya itu adalah tentang bagaimana kita biar bisa menjadi orang yang bertakwa. Terus kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ulaika 'ala hudam min rabbihim. Ya, walladzina yu'minuna billahi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau itu yunfiqun apa yuqimunas shalah itu berarti kemana rukun Islam itu ya, yang mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, ya. Apabila kemudian yunfikun berarti orang yang berinfak di jalan Allah. Makanya nanti di ayat di juz 4 ya, di surah Ali Imran itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, selain di ayat Al-Baqarah niki wau sifatnya wong bertakwa ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang berinfak dalam arti zakat atau infak sedekah, kemudian iman kepada yang diturunkan oleh Allah, ya, iman kepada kitab, dan di situ kemudian dijelaskan juga yang beriman kepada akhirat, ya. Maka kalau di sini itu lebih ciri-ciri lagi yang di luar rukun Islam. Di luar apa rukun Islam, tapi lebih ke ihsannya nanti. Siapa aja? Alladzina yunfiquna fis sarra. Jadi orang yang bertakwa yang kemudian akan diberi oleh Allah surga Allah yang luasnya seluruh langit dan bumi. Ya, luasnya. Itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Ya, yunfikun fis sarra itu mudah. Tapi yang berarti alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Nah, jadi orang bertakwa itu harus infaknya bukan hanya fi halati sarra. Bukan hanya ketika dalam kondisi kita kaya atau mudah atau dalam kondisi kita berkecukupan. Bukan hanya PNS, bukan hanya P3K. Ya, pas ketika kita wis pensiun, ya, atau wis gak punya pekerjaan, ya, wis dinafkahi oleh anak-anaknya, ya, maka itu harus tetap tetap berinfak semampunya, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, karena kata-kata Allah apa di dalam firman ini, ya. Jadi memang yang berat itu ya wad dharranya itu. Biasanya kalau aku tak wis nunggu wis diangkat PNS, lewes sugih, lewes mapan, lewes ini, baru tak infak. Keliru. Ya, justru kadang kalau kalau kita baca dalam kitab itu, justru yang sebenarnya, ya, yang paling diapresiasi oleh Allah daripada orang kaya itu orang yang miskin, yang bersedekah. Itu sangat diapresiasi, lebih diapresiasi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu nggak melihat bilangan jumlahnya. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah bentuk pengorbanannya. Pada waktu ketika mau perang napa niku namanya yang paling berat itu namanya Senes. Satunya lagi yang jauh yang pas lagi itu paceklik yang di dalam Hunain, perang Hunain. Itu ketika itu Rasulullah itu mengumpulkan semua sahabatnya, semuanya sama Kanjeng Nabi, ya, itu langsung perintah langsung dari Rasulullah, siapapun yang punya harta apapun, ya, bentuknya aset apapun, tolong disetorkan. Untuk apa? Untuk modal untuk kita mau memerangi pada waktu itu Romawi. Nah, perang Tabuk, ya Allah, astagfirullah. Maaf, apunten, perang Tabuk, leres. Yang di juz 4 itu dijelaskan itu. Perang Tabuk. Itu berat.
wis jauh musim paceklik ya. Terus kemudian yang dihadapi itu adalah perang yang sangat besar. Musuhnya itu adidaya ya. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi itu merintahkan semua sahabatnya untuk itu. Siapapun yang punya harta lebih, tolong disumbangkan untuk karena modalnya harus besar loh ya. Kalau perjalanan untuk perang itu enggak gemen-gemen ya. Nah, pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau semua omsetnya itu diserahkan semua. Itu sampai kanjeng Nabi itu tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu dan orang tuamu? Jawabannya Abu Bakar Siddiq napa? Allah wa Rasuluh. Wah, mantap. Jadi yang disisakan hanya Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Semuanya dibawa. Terus kemudian Sayyidina Umar juga datang. Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Unisfuhu, yaitu separuh dari hartanya ini. Ya. Beliau itu membawa separuhnya. Itu ketika dihitung sama kanjeng Nabi secara nominal ya, itu lebih banyak Sayyidina Umar, walaupun cuma separuh. Ya, lebih banyak Sayyidina Umar, walaupun cuma separuh. Tapi yang lebih diapresiasi oleh Allah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Karena beliau itu menyumbangkan seluruhnya. Berarti otomatis omsetnya itu 100%. Sayyidina Umar 50%. Nah, ini ngeten iki kita mengacu pada ini lah ya. Antara orang kaya sama orang miskin enak mana? Enak orang miskin. Orang miskin semuanya ya, dia itu pendapatannya sehari cuma 100.000. Ada orang katakan, terus dia nggak masukkan ke amal masjid atau seumpama dia sedekah ke fakir miskin 50.000. Berarti dia nyumbangkan perintan separuh hartanya pripun jenengan. Tapi orang yang kaya raya, dia omsetnya di bank 100 juta. Mungkin nggak dia sedekah ke masjid 50 juta. Ya berat. Separuhnya tapi 50 juta ya. Tadi separuhnya orang miskin 50.000. Paham ya? Jadi enak budi ya antara yang masih miskin sama orang kaya. Enak sih ketika masih miskin. Karena yang dihitung oleh Allah itu adalah pengorbanannya itu berapa persen dari harta jenengan. Makanya semua zakat itu persenannya 2,5%. 2,5% itu kalau dari 100.000 ya cuman minten 250 kan dikurangi nolnya. Lihat dari 1 miliar 2,5% ya minten 25 juta loh. Terus ketok. Berat. Makanya orang kaya itu akhirnya justru malah berat. Tapi ini secara ya. Kalau dari kacamata Al-Quran, ya, dari kacamata Sunnah atau dari kacamata Allah, ya seperti itu. Tapi kalau kita ini kan enaknya wis sugih baru sedekah itu lebih enak karena ada yang lain-lain yang dipakai. Ya segitulah ya, ujiannya orang kaya yo ada ujiannya. Orang miskin yo ada ujiannya. Tapi sangat diapresiasi oleh Allah orang miskin itu. Kulo niku salut itu nopo. Kan kulo lagi bangun itu kan ada kirisnya di yayasan itu. Itu ada itu setiap pagi itu masih kelunting kan kulo ada mersen. Mersen itu laporan kiris itu loh ya. Dari yayasan itu kan maksudnya ke saya. Itu tak ini sebelum subuh kadang ibadah subuh itu mesti Rp1.000 namanya. Tapi istiqomah setiap hari 1.000 tok. Kalau yakin santri karena yang kirisnya itu munculnya hanya di kotaknya di di pondok kan ya. Kalau yakin santri itu kan ya namanya santri kan ya durung punya pekerjaan terus ya termasuk fakir miskin lah. Masih di nafakoi. Tapi salutnya nopo, dia sudah bisa belajar untuk sedekah pagi, Rp1.000 namanya. Sepele tapi itu kalau yakin sangat diapresiasi indallah yang azim itu. Diapresiasi oleh Allah itu, sangat diapresiasi. Dan itu indallah yang azim. Menurut Allah itu walaupun itu sepele tapi menurut Allah itu agung. Besar di mata Allah itu. Akan dilipat gandakan itu pasti itu orang tuanya lancar tuh rezekinya itu pasti itu. Karena anaknya itu menerapkan konsep muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya. Jadi jangan menyepelekan amal yang remeh ya. Ya, itu kadang indallahi azim.
Ya, kadang menurut Allah itu malah suatu yang kecil remeh itu kadang yang diterima. Kadang menjadikan rahmat Gusti Allah turun di situ. Karena nggak tahu kita di antara kebaikan-kebaikan itu kan ada rahmat Gusti Allah. Yang mana kita nggak tahu. Nah, terus kemudian alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaidh. Nah, ini berat juga ini. Wal kadziminal ghaidh. Maknanya itu orang yang ngempet. Wis ngoten ya, basa Jawa napa? Wong sing ngempet ketika kondisi dia itu mestinya itu bisa marah. Memang berat, orang itu kalau sedang kondisi marah, ngempet itu berat. Ya. Terus muntap-muntap gitu ya. Itu kalau kon sabar ya abot tenan. Ya, makanya ngempet ini itu termasuk orang yang muttaqin. Makanya di dalam Quran itu kalau jenengan cari innallaha ma'as-sabirin itu diulang-ulang dalam Quran. Makanya saya baca itu ada sekitar berapa itu? Ada sekitar lebih dari 10 pokoknya. Disebutkan itu. Nah, kalau apa sih? Nah, saking mulianya orang yang sabar. Ngempet ya. Nah, ada 10 kan? 10 kali Allah menyebutkan sabirin, orang yang sabar. Allah ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin, bahasanya memang beda-beda. Disebutkan as-sabir, alam as-sabirin. Wallahu yuhib, bahasanya ada juga wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai. Kalau bersama itu sama mencintai ya sama ya. Orang yang bersama dengan Allah terus itu ya luar biasa. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha maksudnya banyak itu innallaha ma'as sabirin wallahu ma'as sabirin. Yes, intinya gitu. Jadi ngempet wal kadziminal ghaidh, nanti sabar itu nanti di bab apa namanya nanti ya ini temanya ini kan kita masih takwa. Takwa itu memang nanti mencakup semuanya. Nanti makanya tak kulo preteli okay, satu persatu ayat ini. Apa aja yang sifat-sifat orang yang muttaqin itu diantaranya adalah orang yang sabar. Orang sabar ini pun nanti kulo jelaskan. Tapi enggak usah sekarang, ini globalnya aja dulu ya. Biar nanti kita lebih mendetail. Ya, tafsir tematik itu memang kayak gini. Jadi luas sekali. Karena nanti mencakup semua tema yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya semua rata-rata tafsir tematik al-maudhu itu semuanya pasti tebel-tebel kitab tafsirnya, lebih tebel daripada malah yang tafsir Jalalain yang cuma 2 jilid. Kalau rata-rata kalau tafsir tematik itu rata-rata 5 jilid, kadang ada yang 10 jilid, malah tambah tebel-tebel. Karena apa? Lebih nopo nggih? Yang dibahas itu nanti berulang-ulang tapi memang masuk dalam itu, dan nanti dimasukkan hadisnya juga kadang itu kalau dalam hadis itu. Jadi ada tafsir itu ada bukan hanya tafsir dengan apa namanya Quran bil Quran, ada namanya tafsir Quran bil hadis bis sunnah. Ya, jadi menafsir Quran tapi dengan sunnah Kanjeng Nabi, dengan hadis. Kalau tafsir Quran bil Quran kan banyak. Ada lagi juga nanti tafsir itu juga selain juga langsung dari ulama-ulama, itu sesuai dengan dawuhnya ulama-ulama salaf ya. Itu nanti juga banyak nanti. Ada macam-macam, ada wakilah ini ya. Pun lanjut. Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, kemudian sifatnya orang yang bertakwa lagi adalah orang yang memaafkan 'anin nas. Biasanya kalau orang itu sudah wal kadziminal ghaidh, biasanya mudah untuk memaafkan. Ya. Nah, ini nanti kita ada bab namanya takhulluq bi akhlaqillah. Jadi perintah Kanjeng Nabi kita itu disuruh berakhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu gimana? Ya diantaranya adalah al-afu. Allah itu Maha memaafkan. Gimana? Kita ini banyak sering melakukan dosa, bukan hanya sekali, berkali-kali. Tapi ya Allah itu memaafkannya juga enggak sekali, berkali-kali. Biasanya lek menungso saiki berbuat salah ya semua ya.
terus tak maafkan, besoknya lagi buat salah lagi, tak maafkan. Terus ketiga kalinya, sorry ya, ngono langsung. Titenono 7 turunan, mau sampai ngono barang. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh ngoten niku. Lek kita meniru Allah tanpa batas, memaafkannya napa? Berulang kali juga. Karena memang Allah itu mendesain menungso niku yo gampang duwe salah ngoten niku lho. Jadi lek kita itu merasa punya salah banyak, ya kita harus selalu bisa memaafkan yang banyak. Karena Allah itu nanti ya, Allah itu kalau nanti di akhirat bagi orang yang suka memaafkan ngeten iki, ya, hamba-hamba Allah yang suka memaafkan, Allah itu akan cemburu. Cemburu itu berarti mosok aku pangeran kalah karo hambaku. Ya. Ya saya gengsi ya. Berarti kalau hamba kue sering dizalimi, sering memaafkan kesalahan teman-temannya, tetangganya atau siapapun yang mencacinya atau yang menfitnah ya, maka saya sebagai Tuhan, saya nggak mau kalah, saya akan memaafkan semua kesalahannya. Jadi orang itu nanti yang akan dimaafkan pertama kali itu orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah itu nggak mau disaingi, betul. Ya. Jadi kita itu kadang loh ya, kita itu sering secara jenengan mawon amat apa ya istilahnya tadabbur sedikit ngoten mawon. Kita itu kadang kalau berbuat salah atau apa, kadang kita itu didatangkan orang yang berbuat salah kepada kita. Atau mbuh itu tonggo, mbuh teman, mbuh apa, sing jelas itu membuat kita itu akhirnya marah. Pengennya itu nopo mangkel atau pokoknya ada aja yang kemudian buat kita itu buat mancing-mancing ngoten lho. Mbuh itu tonggone sing rimu iya apa koncone apa sinten mawon. Pasti itu kadang gitu Allah mendatangkan seseorang yang membuat kita itu menjadi tersinggung atau amarah atau apa. Mbuh itu kita ngutang itu gak balik-balik, janjinya seminggu tapi setahun durung balik. Pokoknya ada aja. Ya. Itu sebenarnya kalau kita amati, itu kita mungkin punya salah kepada Allah. Allah ingin memaafkan lewat jalur itu, ngoten. Paham ya? Sering kita itu kalau punya maksiat apapun ya, itu kadang kita itu moro-moro mbuh masalah apa ya, mbuh itu sama istri, anak, orang tua apa. Tapi kita dituntut untuk memaafkan. Sekali lagi napa harus memaafkan loh ya syaratnya. Itu ujian Allah memang. Allah yang datangkan. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk diri kita sendiri lagi, yaitu untuk supaya kita memaafkan kesalahan orang itu. Akhirnya dengan kita memaafkan itu, Allah kemudian membuka pintu maafnya karena kita sudah zalim kepada Allah. Sering itu ya. Biasanya Allah itu yang paling jalur biasanya lek maksiat sing rada gede biasanya. Maksiat-maksiat sing nopo nggih? Bahasane sing menurut Allah itu nggak bisa dimaafkan dengan istighfar tok. Ini perlu didatangkan orang-orang yang kayak gitu biasanya. Jenengan banyak masalah nopo mawon yang melibatkan orang lain ya maafkan. Itu mungkin jalannya pintu maaf Allah untuk kita. Nah, wal 'afina 'anil nas. Akan dijanjinya Allah di situ adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya, akan diberikan oleh Allah surga yang luasnya seluruh langit dan bumi bagi sinten orang yang bertakwa. Ini tadi sifat-sifatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimi wa yafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sebenarnya ini kemarin ya. Jadi yang sudah kita bahas tentang iman, Islam, ihsan, yuhibbul muhsinin kan orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Orang yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan yang kita kemarin bahas itu semuanya itu masuk di takwa ini, orang yang bertakwa ini. Nah, makanya takwa ini nanti di dalam Al-Qur'an nggih, semua amal-amal ibadah seperti sholat umpama atau puasa. Ya. Perintah puasa besok Ramadan itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian tambah bertakwa kepada Allah. Supaya nanti mendapat derajat in akramakum indallahi
atqakum. Ya. Jadi makanya nanti kita hubungkan semua ini, ya. Makanya kalau kita belajar tafsir maudhu itu enaknya ngoten. Kita langsung bisa, oh maknanya kita suruh bertakwa itu ini toh. Kita harus menjadi orang ini, menjadi orang ini, dikumpulkan. Sifatnya orang bertakwa itu apa aja. Ya kemarin yang kita bahas itu tentang Islam, ihsan, ya. Ihsan itu yang paling banyak masalahnya. Cuman kan nanti kita hubungkan dengan takwa ini, nanti kita kita lebih perinci lagi. Besok sabar. Walaupun ngumpul nih ngeten niki wow, ya. Tentang sabar, ikhlas, tawakal, semuanya sudah, ya. Cuma nanti satu bab. Karena kita ini pentingnya kita kayak gini tuh apa? Kita harus beramal, biar kita tahu amal. Bukan hanya teori, ya. Semoga kita itu sama Allah termasuk alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Bukan hanya kita itu mendengar, tapi sami'na wa ata'na, yaitu kita taat atau kita jalankan yang kita dapat ini. Ya. Memang luas orang bertakwa itu nanti sangat luas. Pun nggih. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Materi kula sing pagi ini sampai situ. Kalau ada pertanyaan monggo. Nggih. Nggih. Manusiawi itu. Tapi ngeten nggih, setiap kita ingat ya kesalahan-kesalahan mereka itu manusiawi. Makanya perintahnya Rasulullah, setiap apa yang keburukan-keburukan manusia kepada kita harus kita lupakan. Berusaha untuk melupakan, karena itu berat memang. Harus kita berusaha melupakan. Dan semua kebaikan dari kita kepada orang lain harus kita lupakan. Tapi kebalikannya, kalau kebaikan yang dari orang lain harus kita ingat, Bu. Yang diingat kebaikan-kebaikannya aja. Kebaikannya si fulan itu, ya. Jangan yang buruk-buruk kok. Karena manusia itu mesti punya dua tipe nih gitu. Karena manusia ini kan didesain oleh Allah kan memang gimana itu ayatnya? Waqad aflaha man tazakka di surah Wasyamsi wadduha. Qad aflaha man tazakka sebelumnya itu ya. Dassaha terus zakkaha. Jadi ada manusia itu yang zakkaha dassaha. Yang mensucikan dirinya, ada yang mengotori dirinya. Dalam arti manusia itu mesti punya ini. Karakter baik, karakter buruk. Jadi, karena enggak maksum, Bu. Nah, nanti untuk bisa menghilangkan itu, kalau saya biasanya yang saya lakukan ya, kan ini harus, ini kan masalahnya harus perjalanan ya, perjalanan. Lah kalau biasanya ngeten, kula niki termasuk manusia yang banyak salah kepada Allah. Jadi kalau saya itu ingat kesalahan orang-orang banyak yang zalim kepada saya niku, kula mesti langsung kula hubungkan kula niku gadah salah kuatah kali Gusti Allah. Makanya lek kita itu punya salah banyak kepada Allah, berarti otomatis kita itu kalau pengen jaluk sepuro nih Gusti Allah, cara nopo nggih? Ngerayu tentang Gusti Allah, ya Allah, kalaupun tak maaf niku kabeh kesalahane hambane jenengan sing gawe salah teng kula, tapi kula nyuwun ya Allah, kula nggih gadah lepat kathah kalih jenengan, kula nyuwun sepuro. Ngene wae lho, Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Cemburu. Allah itu kalau ada hamba yang memaafkan kesalahannya temannya atau tetangganya atau kesalahan orang lain, itu Allah itu akan cemburu. Cemburu itu nggak mau disaingi, loh. Allah itu kan Allah ya, jadi arti dia Tuhan, jadi nggak mau kalah sama makhluknya.
Jadi lah hambaku wis dizolimi banyak orang atau dia dicemooh, diejek, dia selalu mau memaafkan. Maka otomatis masa saya akan tidak memaafkan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus sadar kembali ke kita, ya. Mungkin ini banyak kesalahan dari kita, akhirnya ada Allah mendatangkan orang-orang yang menyakiti kita seperti itu. Jadi orang menyakiti kita itu mungkin kita pernah menyakiti orang lain juga, mungkin kita pernah punya salah kepada Allah, ya pastilah ya. Nah, biar kita dapat maaf dari Allah, ya lupakan. Cara memaafkan itu ya lupakan. Afu itu artinya kan memaafkan. Yamhul wa'fu anna, afwan itu kan artinya kan istilahnya dilupakan. Satunya ghafar mengampuni itu berarti menghapus kesalahan. Cover itu hanya ditutupi ya, seakan-akan dia nggak pernah melakukan, jadi ditutupi. Warhamna, wa'fu anna, waghfir lana, itu kan mirip-mirip, tapi itu ada sendiri-sendiri. Oke, monggo, Mbah. Leres. Nggih. Jadi nanti hubungannya takwa itu memang lebih bukan hanya soleh pribadi, leres. Jadi lebih kepada nanti untuk tadi kemarin ya, termasuk amal itu kan ada yang disebut dalam hadis itu ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu ada lazim, ada mutaaddi. Amal pun juga gitu. Kalau lazim itu untuk diri sendiri, kesalahan pribadi. Kalau mutaaddi itu untuk orang lain. Sosial. Makanya Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah kan untuk sosial kan ya diantaranya. Jadi makanya orang kafir itu ketika kenapa kok gak diturunkan malaikat saja yang sebagai rasul utusan? Kok malah manusia? Ya itu kan. Terus sama Allah dijawab. Dan ini kalau malaikat ya nggak bisa menjadikan contoh tauladan untuk kebaikan sosial. Berarti kan otomatis malaikat kan diwes untuk dirinya sendiri kesolehannya. Di antaranya kan gitu akhirnya. Kita nggak bisa nyontoh untuk bahasanya tadi tolong menolong dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kan nggak bisa akhirnya kalau malaikat yang jadi utusan Gusti Allah dari langit. Untungnya Kanjeng Nabi itu ya manusia. Akhirnya kita bisa mentaladani beliau. Akhirnya bisa kesolehannya beliau yang secara pribadi maupun sosial itu kita bisa meniru. Nggih, takwa itu luas memang diantaranya itu. Bukan hanya kesolehan pribadi, tapi juga untuk sosial. Nggih. Takwa itu tadi memang luas. Nggih. Ada wasiat takwa setiap Jumat. Terus. Setiap Jumat kita diingatkan. Leres. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Menjauhi semua. Semua. Oke. Perintahnya juga dilaksanakan. Tadi di ayat 5 ayat sifat orang bertakwa itu disebutkan bahwa dan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat mereka bertakwa, mereka hanya bertakwa kepada Tuhan. Oke, betul. Yang kedua tadi, dan orang-orang yang bertakwa dan mereka yang menjaga diri mereka dari dosa dan diri nafsu, mereka segera dengan Allah dan memohon ampun kesalahan. Jadi masalah keluarga ini. Itu kan banyak. Banyak, leres. Leres. Itu hanya bisa dari sifat takwa, perbuatan takwa memenuhi semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, itu kan hanya Nabi Musa. Kalau kita kan pertama saja dipanggil adan turun. Ada perintah jihad di masjid ini loh, butuh duit, hati-hati aja. Sesuai. Ya Allah, enggak. Ini orang-orang
Ya kalau sholat sih sholat dia. Apakah kalau jaminan takwa itu kan luar biasa gitu ya. Mereka bertakwa, belum sabar, itu buaya sekali gitu ya. Nggih. Ini kalau orang-orang, kalau katakan Nabi itu 100%, kita itu minimal berapa supaya aman dan masuk neraka? Oh ya, bagus. Minimal takwanya seperti apa kita ini? Supaya ada dihajar di neraka. Nggih. Dari sekian banyak perintah takwa ya. Yang kemarin kalau sebut yang rukun Islam itu, yang wajib. Dalam arti pokoknya untuk intisar awamirilahnya loh ya. Untuk perintah Allah yang wajib-wajib itu. Dalam arti seperti napa? Salat, berjamaah ke masjid. Ya lek seumpama mboten ke masjid itu ya sudah takwa tapi ya sudah berkurang. Gitu. Karena perintahnya Kanjeng Nabi itu ya kalau dia mau pas hadis pas lo mau teng pondok niku dilala kok bape niku tentang napa namine salat berjamaah di masjid. Zaman Kanjeng Nabi itu orang yang tidak jamaah di masjid hanya orang-orang munafik. Saya itu teng hadis riwayat sahih riwayat Bukhari. Jadi zaman Kanjeng Nabi itu yang jadi mudah niteni wong sing munafik niku dawe teng kitab niku teng hadis niku. Karena orang yang enggak jamaah di Masjid Nabawi itulah orang-orang munafik. Wah, dulu ngeri berarti. Maksudnya itu langsung kedetek. Karena kaum kusala, orang munafik itu kalau suruh untuk sholat, kusala. Males. Tandanya males nopo, enggak ke masjid. Tapi ini loh ya, ini rotok kereng. Tapi memang faktanya ngoten. Tapi sekarang apakah berarti wong sing gak jamaah ning masjid kabeh munafik. Yo ampun ngoten nggih. Iki lho, beda zaman Kanjeng Nabi, zaman sekarang ini untuk mendeteksi munafik ini rentan. Jangan ampun pakai wah nanti salah paham kula malah wah ini bahaya Ustaz ini rada radikal ini. Tapi memang ngoten zaman Kanjeng Nabi. Kula rada ngeri ya maos kitab hadis niku. Tapi ada, jangan tinggal di Bukhari, ada. Nah makanya itu tadi ya tetap pokoknya harus sholat kan wajib kan ya, zakat, puasa ya itu minimal biar nggak kena azab. Sedangkan kalau larangan ya jelas larangan itu wajib kabeh. Larangan nggak ada yang ini larangan wajib ditinggalkan, ini yang sunnah ditinggalkan. Betul wonten larangan kabeh wajib mutlak. Jadi larangan itu berarti sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang itu berarti ya haram. Nggak boleh semua larangan khomer wis kalau tak nyeruput titik tak icip-icip yang mboten angsal tak zina tak robuzina zina gak boleh tak robuzina ya larangannya tak robuzina wis aku tak pacaran tapi enggak dekat-dekat tetap haram ojo icip-icip lek masalah larangan niku walaupun sedikit sama itu loh gak boleh zina icip-icip mboten angsal makanya tak robuzina aja enggak sudah nggak boleh apalagi zina gitu loh ya. Zina di sini tuh memang kalau di istilah itu ya zina ya betul ya. Nanti untuk pertemuan besok itu makanya kalau fadilahnya orang yang bertakwa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah fa huwa hasbu wa may tawakkal itu nanti kalau jadi biar kita itu kalau sudah bertakwa itu Allah membalas kita di dunia itu udah apa aja. Nanti biar kita itu semangat untuk tadi ya, untuk takwa-takwa yang lain ya, yang sunnah ya, dalam arti yang imtisalu amirlah yang sunnah itu biar kita semangat. Karena janji Allah itu luar biasa bagi orang yang bertakwa. Selain mendapat kemuliaan di sisi Allah, tapi juga banyak. Nanti insya Allah besok ini belum selesai nanti. Luas ini takwa ini nanti furuknya buahnya ya. Monggo kita dalami lagi memang luas Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa ya. Semua keturunan kita ya, keluarga kita semua selalu waj'alna lil muttaqina imama. Dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, monggo doa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم لنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم آخر قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.